44. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus pada pengurus takmir, para sesepuh, para bibi sepuh, para alim, para ulama, para asatidz. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu di satu tempat yang dimuliakan Allah, yaitu tempat sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah masjid. Kemudian di waktu yang tepat menjelang berbuka puasa, karena di saat menjelang berbuka puasa itu tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Rabbnya ketika berdoa. Dan juga pada saat waktu yang utama di bulan Ramadan. Oleh karena itu patut kita syukuri bersama. Bisa jadi teman-teman kita tengok kanan tengok kiri, yang tahun lalu masih bisa bersama-sama, hari ini sudah tidak ada. Kita masih bisa menikmati. Jadi teman-teman kita yang sudah mendahului itu semua mendambakan bisa kembali untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian, sholawat serta salam semoga kita terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang karena lantaran beliau akhirnya kita ikut dimuliakan. Karena beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul, orang yang paling mulia di sisinya, akhirnya kita juga ikut terangkat saja. Yang jadi problem adalah kita mau atau tidak. Karena Nabi SAW bahwasanya beliau menyampaikan setiap umat itu masuk surga, illa man aba, ya, kecuali yang enggan. Ini berarti nek kula panjenengan sedaya masih enggan masuk surga. Nah, ini nampaknya kita salah jalan. Karena sejatinya itu kita penduduk asli surga. Jadi tempat kita itu bukan di dunia. Andai saja dulu Nabi Adam tidak digoda untuk memakan buah roti, mungkin keluarga dari Nasdaq masih tetap di surga ya. Terus jadi kesetan ya, dapat imut ya, negara begini, dapat imut. Soalnya dengan apa sekarang satu kebahagiaan yang patut kita syukuri juga. Sebentar lagi insya Allah kita akan masuk ke 10 hari yang terakhir, babak final, babak yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, kaum mukminin yang dia yakin betul, mengimani akan adanya Al-Qadar, meyakini betul akan adanya hari yang di situ Allah ciptakan segala macam tentang keputusan, tentang nasib, tentang apapun itu di malam yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kalau orang yang beriman, dulu pokoknya saya belum beriman banyak. Kalau ada orang yang beriman tapi tidak sadar, kalau yang sadar tapi dia tidak mampu. Jadi tingkatannya itu orang yang paling rendah dia tidak beriman. Yang agak tinggi sedikit beriman tapi tidak sadar. Yang lebih tinggi lagi
sadar tapi tidak mampu. Apa di sini? Ya kalau orang yang tidak beriman itu oke, clear kita tidak ada masalah. Mereka yang memang tidak beriman dengan adanya al-Islam, tidak beriman dengan rukun Islam, salah satunya adalah Allah, apalagi beriman dengan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, lebih tinggi lagi orang yang beriman tapi dia tidak sadar. Tidak sadar bahwa saat jadi di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang diistimewakan, tapi dia tidak sadar. Enjoy aja begini saudara, biasa. Tidak menyambutnya dengan sukacita, dengan persiapan yang matang. Ada yang dia sadar tapi tidak dimampukan oleh Allah. Ini ada. Ini naudzubillah teman alhamdulillah. Makanya kalau yang tadi kita sebutkan berdoa kepada Allah akan diberikan kemampuan untuk bisa beramal secara maksimal di malam Lailatul Qadar. Karena selama ini ada paradigma yang perlu kita luruskan bersama-sama pada masyarakat. Perlu kita luruskan bersama-sama. Jadi nanti yang kemudian cuma ada sore-sore seputar. Biasanya ya masjidnya ya kalau mau terawih ikut paling juga gimana sih angel-angel ini sudah semangat sejak sore. Cuma ada semua kan biasanya berangkat. Katanya boleh terpotong. Ini ada satu sedikit paradigma yang perlu kita luruskan bahwa Lailatul Qadar itu tidak perlu dicari. Karena Lailatul Qadar itu setiap orang yang hidup yang ditakdirkan masih punya nafas di hari itu semua pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tidak perlu digolek. Yang perlu digolek ini itu adalah bagaimana kita bisa maksimal di malam hari itu pas demi Lailatul Qadar itu kita bisa mengoptimalkan seluruh amal sholat kita, mulai dari apa? Sholat, mungkin sholat sunnah, kemudian juga tilawah Al-Quran, mungkin juga yang lain sedekah, silaturahmi, kemudian banyak bertafakur, bertadabbur ayat Al-Quran, kemudian istighfar, lalu kemudian taubatan nasuha, kita banyak itu. Jadi banyak orang yang tidak dimampukan itu karena pada saat sudah waktunya Lailatul Qadar tiba-tiba sudah tidak mampu ya, atau tidur. Makanya Bapak-Ibu sekalian, 10 hari terakhir ini mari kita persiapkan dengan betul-betul yang matang. Saya mengusulkan kepada takmir masjid barangkali menyiapkan kopi. Tidak ada masalah ya. Barangkali mungkin para jamaah juga ada yang mau belum aku tak kopi tak jaya ya, tidak apa-apa ya. Kopi ada yang jaya dalam rangka apa? Membantu saudara-saudara kita yang memang betul-betul ingin iktikaf. Karena selama ini kebanyakan itu bisa membuat malaikat itu bingung. Betul. Jadi nawatul iktikaf. Apa murah? Apa tidak boleh tidur? Boleh. Tetapi iman sayang kalau kemudian kita masuk di dalam masjid tapi kita pakai untuk tidur. Nabi SAW itu sudah memasuki 10 hari yang terakhir, maka beliau itu menyiapkan apa? Yang mengencangkan perutnya, ya, kemudian ya, mengganjal ini ya, bagaimana agar supaya tetap terjaga, memaksimalkan di dalam malam itu. Barangkali di antara kita masih ada yang punya masalah, ada yang punya cita-cita, ada yang punya keinginan. Dan kalau punya keinginan itu, kalau punya cita-cita jangan takut. Ini yang saya sampaikan juga kepada teman-teman yang lain. Apa enggak boleh orang misalkan yang masih punya kerja? Ya Allah, Gusti panjangkan pangkat kulon ini enggak. Apa enggak boleh? Boleh. Yang bisnis ya Allah panjangkan tambahin kulon ini omset. Enggak perlu sampai offset. Sampai offset. Ini gara-gara sekarang pas ada pertandingan Australia sama Indonesia ya, kita doakan saja. Ini tapi saya berangkat ke sini sudah buka kosong katanya, sudah kalah bukan. Dan itu biarkan saja, nanti Allah yang atur. Nah, omset saya ya Allah naikkan. Ada lagi yang banyak macam ketika ingin mendapatkan jodoh. Ya Allah, banyak datangkan jodoh saya boleh, tidak ada masalah. Tetapi menurut para ulama, doa-doa seperti itu yang nilainya itu adalah nilai duniawi,
itu tanggung katanya. Tanggung. Nek dua itu dipokno bisa dijelekno bisa katanya. Maka itu mintalah surga Firdaus. Mintalah surga yang tertinggi. Nanti insya Allah semuanya akan ikut. Semuanya akan ikut. Jadi kalau misalkan orang bercita-cita ingin mendapatkan surga Firdaus, kan ada klasifikasinya. Salah-salahnya mendapatkan surga Firdaus apa? Ini misalnya amaliyahnya banyak diterima, dosa-dosanya diampuni, mungkin yang punya hutang juga akan dilunasi. Karena kan orang kalau masih punya hutang kan belum bisa masuk surga, masih tergadaikan. Maka ketika cita-cita itu masuk surga, maka Allah nanti akan berikan turunannya, derivasinya, bahasanya. Sunasa dihutangi, macam-macam akan dimudahkan semua urusan, tidak terlalu disibukkan dengan dunia. Ya dunia ya kita tetap berjihad dengan dunia, tetapi hati kita plong. Andai saja sudah waktunya masuk sholat, tinggal itu juga tidak sayang, tidak eman-eman. Nah, jadi minta ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu tadi saya mengutip satu surat yang semua sudah hafal pada jamaah ini. Yang surat itu adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diturunkan ke Lauhul Mahfuz, tetapi Allah menyuruh kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena ada dua fase. Jadi menurut ulama tafsir itu ayat Al-Quran itu turun dua kali. Yang pertama itu pada saat Al-Qadr, pada saat Lailatul Qadar, yaitu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, baru kemudian pada saat turun mulai surat Al-Alaq ini itu mulainya malam 17 Ramadan. Karena ada pertanyaan boleh jadi inna anzalna fi lailatul qadar. Jadi itu Lailatul Qadar pas malam 17. Kemudian para tafsir, para ahli tafsir, para mufassir menyatakan turunnya dua fase. Yang pertama pada saat Lailatul Qadar itu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Baru dunia itu dicicil oleh malaikat Jibril tentu atas izin Allah SWT disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, surat Al-Alaq, surat yang sungguh sangat luar biasa. Jadi kalau surat ini kita tadabburi secara tulus, tidak hanya sekedar menjadikan Al-Quran itu bacaan yang berpahala, tetapi diresapi, dipikirkan, lalu kemudian dikembangkan, akan menemukan sesuatu yang luar biasa dari berbagai macam sudut pandang. Terakhir saya menemukan itu justru pada saat sholat subuh. Di tengah-tengah sholat subuh berjamaah di Anwar Berindo, kira-kira hari apa itu? Ketiga atau yang lalu, baru menemukan di dalam sholat itu. Masya Allah, sampai sholat Al-Alaq itu luar biasa ya. Baru menemukan. Terus saya sholat, kemudian saya ulang lagi, memori kira-kira apa yang kita muncul di sini. Ternyata setelah pikir ternyata subhanallah luar biasa. Jadi surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu kalau diamalkan oleh seluruh kaum muslimin, maka niscaya posisi kita ini, posisi umat Islam itu akan menjadi umat yang betul-betul khairul ummah, akan menjadi umat yang terbaik, yang tidak akan pernah terbelakang, dan justru kita akan menjadi khalifatullah fil ardh. Ini sebagaimana Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah sekarang ini kita belum bisa berperan jadi khalifatullah fil ardh dengan baik, karena ternyata mayoritas kaum muslimin itu belum mengamalkan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Mari coba kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaqra, bacalah. Itu perintah yang betul-betul menohok. Kan mulai dari situ. Beruntung ya, mulai dari sebelum bisa ini hidup di zaman apa? Kata WhatsApp, dan apa Telegram, apa lah. Ya, jadi
Jadi bukan ahli kita tapi ahli masalah. Ahli masalah. Apa salah? Ya sebenarnya tidak salah-salah banget. Apalagi kita tergabung di grup, jadi kita biasa barangkali para jamaah tergabung di grup Muhammadiyah Mojokerto, Majelis Taklim Jawa Timur. Subhanallah ya. Banyak sekali materi-materi yang perlu kita cermati, kita renungi, kemudian bisa kita amalkan bersama. Belum itu materi-materi yang baik. Subhanallah luar biasa. Ada Ustaz Haji Hidayat, ada Ustaz Abdul Somad, macam-macam. Itu semuanya bisa kita jadikan sebagai sarana untuk baca. Perintah membaca itu sebenarnya bukan hanya sekedar tekstual, bukan hanya sekedar membaca buku ini, tidak. Tetapi ternyata makna yang lebih luas yang dimaksud dengan membaca itu adalah bisa dengan basirah kita, dengan cara pandang kita, dengan melakukan pengamatan, observasi, kalau di dalam bahasa ilmiahnya itu seperti itu, observasi. Itu kita diperintahkan untuk melihat, deloken kata Allah itu, suasana, kondisi masyarakat, umat, bangsa, negara dan lain sebagainya. Deloken masjid-masjidku yang seperti itu maksudnya adalah Allah menyuruh kita untuk melihat. Untuk apa? Agar kita mengetahui sebenarnya sedang ada apa. Nah, berarti orang yang melihat itu tidak semuanya bisa berpikir sampai dalam. Karena hanya sekedar melihat orang kita saja ngeleles. Tidak pernah sampai dipikirkan sampai tadabbur, tafakur, kemudian beridea. Makanya tidak heran kalau jarang orang yang bersyukur karena jarang tafakur, jarang tadabbur. Maka salah Allah sebutkan wa qalilun min ibadiyah syakur, dan hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Karena tidak sadar. Nah, oleh karena itu ada resepnya. Supaya kita bisa mudah berpikir sampai dalam itu, jangan tinggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhanku yang Maha Menciptakan. Jadi orang yang sedaya ini ingin mendapatkan suatu inspirasi yang bagus. Bukan hanya membaca buku saja, apalagi sekarang zamannya sudah e-book ya, sudah buku yang digital, yang di internet. Bukan hanya itu, tetapi melihat suasana, melihat kondisi, melakukan pengamatan yang seorang saintis, ilmuwan yang melakukan penelitian di laboratorium, itu jangan meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Atasipun apa? Dengan menyertakan Allah itu, maka harapannya itu Allah yang memberikan petunjuk, memberikan tuntunan agar pandangan kita itu tepat sasaran. Tepat sasaran. Nah, oleh karena itu, mulailah ketika kita melakukan satu aktivitas itu dengan membaca basmalah misalnya. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan. Mau membaca bismillah, mau tilawah Al-Quran bismillah, mau mengamati sesuatu bismillah. Mudah-mudahan Allah kasih inspirasi kepada kita. Kemudian apa? Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Itu artinya ada makna, ada hikmah yang tersirat. Sebenarnya kita disuruh mengakui bahwa semua kejadian itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang menciptakan. Makanya kalau kemudian kita melihat ada fenomena gonjang ganjing misalnya, ya apa sebenarnya dunia utama kayak ini, terus gak campur lagi. Kalau ini kalau kepikiran, kemarin kebetulan saya diajak iftar Jamari, saya iftar Jamari, buka bersama di dalam masjid, kan dia yang militer flamboyan dulu.
Ya, pun mengira-ngira itu mesti deng langsung masalah ini. Ya, pula begitu deng terus saya sudah menyiapkan kurma, terus kurmanya saya makan, saya pura-pura keluar, mau kemana? Saya takut kalau nanti balik. Ya, ketika kalau masih agak bilang ya, begitu keluar sudah enak, pun cari masjid ya. Pas masuk masjid, komat sudah. Begitu saya balik dari masjid, itu sebut kemana? Ternyata nggak sadar, terus kata kisah ya, setelah terkurang. Kalau saya alhamdulillah aman. Karena saya itu memang sudah beberapa tahun ini tidak begitu menyukai buka bersama, apalagi kalau tempatnya di masjid, tidak di masjid. Ya, kebetulan sudah jadi korban masjid tahun ini, tahun kemarin ya, tahun ini jadi korban. Tapi alhamdulillah selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, dengan nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Maka kalau kita kemudian melihat situasi, melihat kondisi, katanya apa supaya dari kelompok saya ini, ibu guru mau kata dari Bandung saya sibuk malam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Artinya kita ini disuruh mentauhidkan Allah. Tidak saja kadang kita begini melihat kondisi saat jadi menurut tidak mau ini ujungnya gini. Apakah itu salah? Tidak juga. Namanya manusia punya hak untuk menganalisis. Tetapi ketika kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan, maka kembalilah kepada Allah. Ingat bahwa segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah itu kebaikan bagi kita. Dulu pada saat kita masih punya seorang pemimpin yang belum seperti sekarang, alhamdulillah sekarang ada Prof. Abdul Mukti di sana, ya. Ada Prof. Riyad di sana. Dulu pada saat sebelum ada teman-teman kita, apa yang kita keluarkan? Sampai kapan tetapi ternyata ada hikmahnya. Kita menjadi lebih khusyuk, menjadi lebih meminta kepada Allah, betul-betul ya Allah, berilah kami pemimpin yang baik. Nah sekarang ini justru kita sudah mendapatkan yang lebih baik. Jangan-jangan kita bertaklid. Kita diberi kebaikan oleh Allah, bersyukur. Ketika kita lihat diberikan kebaikan oleh Allah, maka harapannya kita bersabar dan berdoa secara sepenuhnya. Ya Allah, akhirnya kita menjadi lebih dekat. Kalau ada keluarga-keluarga yang konsultasi pada saya, anak saya itu begini. Gimana? Jadi kan bersyukur. Itu berarti jadi kan masih punya peluang, diberikan peluang oleh Allah itu untuk mendapatkan pahala menanamkan kebaikan kepada anak panjenengan. Jadi anak panjenengan itu soleh, maka jadi kan tidak ada lagi kesempatan untuk menuntuni. Apa dituni untuk soleh? Kayak gitu. Bapak-Ibu sekalian yang Allah Ta'ala, maka kembalikan kepada Allah. Itulah hikmah yang bisa kita ambil dari Iqra, membaca situasi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyertakan Rabb sekalian aman, kemudian sekaligus mengakui bahwa Allah yang menciptakan. Segala suasana itu sudah diciptakan oleh Allah SWT. Lalu yang kedua, setelah kita mengakui atas penciptaan Allah, yang kedua ini apa? Ya, sebenarnya ada makna lagi. Jadi kalau ada untuk orang-orang ilmuwan, saintis, itu ayat pertama itu memerintahkan kita untuk mengobservasi, melihat kondisi yang ada di lapangan. Bapak Ibu, setiap masalah itu pasti ada di mana-mana. Maka tidak ada ceritanya kalau kaum muslimin itu apalagi ilmuwan tidak melakukan penelitian, meskipun tidak harus dijurnalkan, karena jurnal itu kadang-kadang yang memang kapitalisasi. Tapi meneliti itu hukumnya sebenarnya wajib. Misalkan seperti kita meneliti, oh ternyata sekitar masjid kita ada gambar begini, tentu kita ketahui bersama untuk mapping. Nah, setelah itu ayat yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
bahwa Allah itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Atas itu apa di sini? Hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa semua itu by proses. Semua itu ada hukum sebab akibat. Ada sunnatullah yang berlaku. Ini yang kemudian kadang-kadang ada orang yang mengatakan begini, cari Gusti Allah itu saya lalu kun fayakun. Cari kun fayakun dan iya, tapi semua itu ada prosesnya. Coba jadikan bayangkan misalkan gitu. Terwajah beribu kira-kira kalau begini, Allah tiba-tiba begini. Agar dan makhluk kau kejadian jenggotan berbohong terus tidak melakukan kriminasi tunjukkan fayakun itu kajian. Saya yakin sebulan wak semuanya ini siapa kayak jujur malaikat mau yakin itu pasti akan lari tunggangannya. Tapi Allah justru menyertakan akan ada proses sunnatullahnya ketika mau menciptakan manusia, dimulai dari dihalalkan dulu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, kemudian diperintahkan untuk muasyarah bil ma'ruf, dan muasyarah bil ma'ruf belum tentu juga jadi ketika tidak ada pertemuan antara sperma dengan sel telur, belum tentu jadi, tapi semua itu ada sunnatullah. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang kita Allah, kita harus memahami bahwa segala sesuatu itu ada sebab akibat. Makanya di dalam ayat yang lain Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah itu tidak akan melihat nasib suatu kaum kecuali kaum yang melihat merubah dirinya sendiri. Ini ada simbol Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita melihat satu fenomena itu melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat asbabnya. Ini kok sudah jadi kayak ini apa? Oh, ternyata sebabnya ada. Karena dulu begini, akhirnya jadi seperti ini sekarang. Sisi yang lain kita lihat, nek wong iki kok gak berubah ala ide, kok saya tetap ini, maka kemudian nanti bisa jadi akan kayak bunuh. Maka akan ada akibat yang ditimbulkan. Disinilah sebenarnya alasan yang bisa kita pakai untuk mematahkan ada orang-orang yang ketika diajak untuk ibadah, diajak untuk kembali kepada Allah, diajak untuk bertobat, dia enggak dengan mengatakan begini, mau terus ada yang lagi kalau ada yang ditakdir, kalau ada ini. Misalnya kalau dia sedang dia mobil, mobil ada dia mobil cuma sedikit sih. Jadi dia ditakdir lagi kira-kira ya pemain atau yang lain tidak bisa. Karena takdir Allah itu akan menyertai kepada kecenderungan setiap hamba. Ingat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam ayat bayyahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang menginginkan petunjuk, maka Allah juga akan kasih petunjuk. Pasti akan dikasih petunjuk. Yang diberi petunjuk Allah pasti akan diberi. Tetapi yang disesatkan Allah, wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida, kalau Allah sudah disesatkan ya, tidak akan ada yang bisa memberikan Allah. Ini ada dua sudut pandang. Yang pertama bagi kita yang mengamati orang lain, tadi yang ayat pertama kembalikan kepada Allah. Sementara ayat yang kedua ini berlaku bagi setiap insan, setiap kita melihat kepada diri kita sendiri. Jadi tidak boleh kita kemudian melakukan justifikasi pembenaran, kita melakukan salah, melakukan dosa, melakukan maksiat, terus kemudian dengan sekenanya kita ngomong, nanti aku terima tidak jadi Gusti Allah, terima aku paling santai. Tidak bisa, tidak bisa. Bagaimana dengan Allah Subhanahu? Nah, bagi ilmuwan bagaimana? Seorang ilmuwan itu ketika dia sudah mengamati observasi terhadap fenomena yang di lapangan, maka
khalaqal insana min 'alaq, maka ilmuwan itu harus mengembangkan teori-teori kira-kira apa yang menjadikan fenomena itu terjadi, dan kemudian melakukan prediksi ke depan. Kalau dilakukan ini itu berarti mono, tapi berarti mono berarti ini. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kurang 10 menit. Lalu ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu, bagi kula panjenengan sedaya setelah mengamati, kemudian kita menyadari bahwa semua itu ada prosesnya, maka tugas yang selanjutnya adalah kita ikramullah, memuliakan Allah. Ya Allah, Anda di Gusti Allah luar biasa, maha mulia. Memang ditunjukkan ini orang bagus supaya Allah, supaya ini langsung macam-macam. Sungguh sangat mulia. Untuk apa? Agar orang panjenengan sendiri bisa mengambil pelajaran. Maka kembalikan kepada Allah. Allah kita muliakan, bukan kemudian menjadi kapten bukan gitu ya. Tetapi kita, ya Allah, Engkau yang maha mulia, muliakan kami, jangan Engkau jadikan kami seperti dia. Itu doa yang bisa kita panjatkan. Ya Allah, kasih berilah petunjuk dia. Dia ini sungguh orang-orang yang tidak Engkau muliakan. Maka muliakan dia dan muliakan kami agar kami tidak terjerumus seperti dia. Nah, kalau seorang ilmuwan bagaimana? Bapak Ibu sekalian, ketika sudah bertemu dengan ayat ini, Iqra wa rabbukal akram, maka memuliakan itu artinya mengangkat, ya kan? Memuliakan itu artinya mengangkat. Tadi ilmuwan pertama menemukan masalah, kemudian merumuskan masalah. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga adalah mengangkat masalah, mencari format solusi. Inilah yang sekarang ini sedang diamalkan oleh para asatidz kita yang diberikan amanah, entah ada di persyarikatan, entah di pemerintahan, entah di profesional, entah di awal-awal kita, semuanya tempat itu dalam rangka untuk mencari solusi. Ini berarti termasuk mengamalkan Iqra wa rabbukal akram, memuliakan Allah. Karena memuliakan hamba Allah itu termasuk bagian dari memuliakan Allah. Makanya ulama panjenengan sendiri ini, meskipun kita sudah, alhamdulillah, ini kalau saya baca-bacanya di sini, ini baca-baca surga. Menurut saya orang saya nggak berenang ini. Amin ya. Baca-baca surga. Saya ini sudah baca-baca masjid semua. Maka kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di luar, itu kita doakan. Ya Allah, berlimpah jadikan tiga alat dengan yang ikhlas ini, ya Allah. Nanti kalau jalannya hanya ke sini, insya Allah akan berjangka. Kita sedang saya membayangkan kalau masjid ini penuh atas bawah, ya, bahkan itu sangat luar biasa. Ini takmirnya nanti akan mendapatkan pahala yang lebih banyak, karena bisa mensejahterakan banyak orang. Ya, kalau yang dapat cemilan iftar ya hanya 50 orang, berbeda dengan ketika 1000 orang kan begitu dia. Ya, saya doakan mudah-mudahan ini bisa jadi namira yang kedua. Nah, Bapak Ibu, jadi memuliakan kemudian mencari solusi bagi seorang ilmuwan. Nah, kami pulang panjenengan sedaya, dan itu tetap harus berusaha, kemudian memuliakan Allah dan mencarikan cara. Yang keempat, ayat keempat apa? Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan kolam. Apa kolam itu? Pena. Artinya apa? Pena itu fungsinya untuk menulis. Menulis apa? Kita diperintahkan untuk senantiasa menulis. Itu tidak harus menulis secara harfiah dengan tulisan dan kertas, tidak. Tapi bisa menulis di dalam akal pikiran kita. Ketika para sahabat Rasulullah SAW dulu ngaji kepada Nabi, itu ilmunya tidak banyak. Menerima satu ayat, ditulis di otaknya, kemudian dicerna, lalu kemudian diamalkan. Nah,
panjenengan sedaya niki mungkin sudah banyak ilmunya, sudah banyak hafalannya, tetapi pengamalan kita mungkin belum nyampe 5%. Nah, sebenarnya disuruh untuk mencatat kita bukan hanya sekedar mencatat biasa, tetapi mensintesa, kemudian melihat catatan kita itu agar kita mengamalkan dari apa yang telah kita catat. Bapak punya dirahmati Allah Ta'ala, ini ada korelasinya dengan perintah Al-Baqarah 183 yang panjenengan sudah hafal semua. Termasuk hari ini kita mengamalkan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kemarin sudah saya bahas, mestinya selepas bulan Ramadan ketakwaan kita naik. Jadi bukan untuk 11 bulan berikutnya. Begitu ketemu Ramadan lagi, takwanya naik. Terus naik sampai akhirnya pada saat kita diambil dalam puncak ketakwaan itu yang namanya husnul khatimah. Nah, ulama panjenengan sendiri katanya saling menyemangati. Kadang-kadang kan semoga nabi kudu meneh, kan bisa pada kanji. Balik ulangan mengalir balik ya. Ini ya, makanya kita harus senantiasa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Jadi dengan pena itu maksudnya itu kita disuruh untuk mencatat apakah di tulisan atau di dalam otak kita. Apa yang kita catat? Yang pertama, ada dua sisi. Yang pertama, mencatat peristiwa yang telah lalu. Jadi kalau panjenengan sedaya ini punya kesalahan, punya dosa, jangan dilupakan. Catat, tapi tidak perlu disampaikan. Nah ini. Jadi dosa itu kan aib. Tidak perlu kita sampaikan, tidak perlu kita bangga-banggakan. Aku sampai mendem sampun aku biar itu sak jengkel. Tidak perlu dia. Tidak perlu. Cukup tapi kita catat. Ya Allah, saya pernah punya dosa, saya jadi pemabuk. Kita simpan untuk diri kita. Lalu apa? Itu sebagai bekal agar kita bisa taubat dan nasuha. Celakanya kadang-kadang itu ketika orang berbuat salah dilupakan, akhirnya tidak ingat-ingat akan kesalahan masa lalu. Itu sisinya. Yang kedua apa? Mencatat, merencanakan agar sesuatu yang di depan kita jauh lebih baik. Maka kita punya harapan, kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya petunjuk untuk cita-cita saya ini. Kalau baik, maka mudahkan. Kalau tidak baik, ya baikkan ya. Ini jadi kebeksaan Gusti Allah ini. Ya, begitulah kita kepada Allah. Terus sebentar lagi. Terakhir ayat yang kelima. Yang terakhir adalah allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu kalau bagi seorang ilmuwan ayat yang keempat tadi itu maksudnya mencatat itu menganalisis. Setelah dapat teori kemudian menganalisis, kemudian yang kelima allamal insana ma lam ya'lam. Setelah ketemu teori baru, setelah kita dapat solusi, maka kembali lagi kepada Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang memberi petunjuk, yang memberi pembelajaran kepada kita. Bukan guru, bukan ustaz, bukan kiai, bukan syekh, bukan. Itu semua hanya sekedar wasilah. Ini kalau sudah sampai ambil bukan ini bisa disetor langsung. Atau sampai dulu ada, sampai dulu ada. Biasanya berhentinya sampai ada atau sebelum ada. Sebelum ada. Oke. Barangkali kira-kira ini sudah mau mendekati adzan. Para jamaah sekalian mungkin bisa punya kesempatan berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan dan bertemu malam raya Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan dosa kita diampuni, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.